Inilah Injil suci menurut Markus. Begitu banyak orang mengikuti Yesus. Ketika Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ketika hari mulai malam, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa dan kampung-kampung sekitar sini." Tetapi jawab Yesus, "Kamu yang harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami pergi membeli roti hanya dengan 200 dinar dan memberi mereka makan?" Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus menyuruh orang-orang itu supaya semuanya duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak itu. Begitu juga ikan itu dibagi-bagikannya kepada mereka semua, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, 12 bakul penuh, belum termasuk sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dari kasih-Nya yang berlimpah, Allah menciptakan kita dan berjanji bahwa Dia tidak akan berhenti mengasihi kita. Setiap hari Dia memanggil kita untuk mencerminkan karakter-Nya sendiri dengan saling mengasihi antara kita. Namun, dalam upaya kita untuk mentaati panggilan-Nya, kita menjadi berhadap-hadapan dengan ketidakmampuan kita sendiri untuk mengasihi. Harapan kita satu-satunya adalah untuk memperkenankan kasih Yesus bagi kita bekerja lewat diri kita selagi kita dengan segala kerendahan hati keluar untuk bertemu dengan orang-orang lain. Kasih Allah dapat memenuhi diri kita dengan kuasa untuk mengasihi jauh melampaui keterbatasan manusiawi kita. Sungguh merupakan sukacita luar biasa bila kita dapat melihat apa yang dapat dicapai oleh kasih-Nya melalui diri kita. Saudara-saudari yang terkasih, pada masa Perang Dunia Kedua di negeri Belanda, hidup seorang perempuan yang bernama Corrie ten Boom. Corrie merasa terdorong oleh kasih Allah untuk menyembunyikan orang-orang Yahudi yang dikejar-kejar oleh tentara Jerman Nazi. Dia menyembunyikan mereka dalam rumahnya sampai mereka dengan aman dapat diangkut ke luar negeri. Setelah menolong ratusan orang Yahudi, Corrie didekati oleh seorang laki-laki yang minta bantuan uang guna menolong istrinya melarikan diri. Corrie, keluarganya dan teman-temannya berbuat semampu mereka untuk membantu. Namun sayang sekali,
laki-laki itu malah mengkhianatinya. Pasukan Nazi Jerman menangkap mereka semua, dan semuanya menemui ajal karena penderitaan yang berat di kamp konsentrasi, kecuali Corrie. Setelah dibebaskan, Corrie menjadi seorang penceramah yang populer. Setelah berbicara pada sebuah pertemuan besar, Corrie dikonfrontir dengan orang yang dulu telah mengkhianati dia dan rekan-rekannya. Mula-mula hatinya dipenuhi dengan kebencian. Namun setelah dia berpaling kepada Yesus, dirinya dipenuhi dengan kasih kepada orang itu, kasih yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Corrie tidak hanya mengalami damai sejahtera, dia juga dimampukan untuk mengampuni orang yang telah menyebabkan kematian dari orang-orang yang sungguh dikasihinya. Pada akhirnya, Corrie menulis surat kepada laki-laki itu dan mengatakan kepadanya bahwa dia telah mengampuninya karena kasih Yesus sendiri. Orang itu menulis surat juga sebagai jawaban terhadap surat Corrie. Dia menulis apabila Yesus dapat memampukan para pengikutnya untuk mengasihi sampai titik pengampunan sedemikian, maka tentunya ada harapan juga untuk dirinya. Pada hari itu, orang tersebut memberikan hidupnya kepada Yesus. Belakangan dengan rasa takjub, Corrie menulis, Allah memilih aku yang telah membenci orang ini untuk membawanya kepada Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, para kudus dari abad ke abad dan pribadi-pribadi seperti Corrie ten Boom adalah saksi-saksi keindahan kasih Allah seperti rangkaian bunga yang menghiasi sejarah kekristenan sepanjang masa. Masih ingatkah Anda pada peristiwa almarhum Santo Yohanes Paulus II yang mengampuni Mehmet Ali Aksa, orang yang mencoba membunuhnya? Kita sendiri pasti sudah, sedang, atau akan mengalami peristiwa serupa, misalnya dikhianati oleh orang-orang yang kita tolong dan lain sebagainya. Namun, kita juga pasti akan mengalami moments of truth untuk dapat bertindak sebagai saksi Kristus yang sejati. Marilah berdoa. Allah Bapa kami Maha Pengasih dan Penyayang, kami dapat mengenal Engkau lebih dalam apabila kami berani saling menaruh cinta kasih. Kami mohon, berilah kami daya kekuatan itu agar dapat hidup rukun dan damai dengan saling membantu, menjaga, dan melindungi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.